Oke, pada mentoring malam ini kita bahas dari pengenalan POI untuk titik entry yang bagus. Dan bagaimana cara kita memilih POI yang berguna, yang bisa melakukan pemantulan. Lalu setelah itu kita bahas gimana caranya paham tentang market structure setelah kita pengenalan tentang order block ini. Setelah itu, market structure itu berfungsi biar kita tahu, misalnya hari ini atau saat ini tuh bagusnya ngelakuin entry buy atau sell. Ya. Jadi ada beberapa tipe juga jadi di dalam market structure itu. Ada yang buat scalping, ada yang buat holding. Jadi nanti kita bahas. Nah, kalau kalian nanti udah belajar di malam ini, jangan langsung diterapin secara 100% ya. Jadi nunggu mentoring tahap kedua nanti. Ini kan baru pertama nih. Nanti ada lagi, gue mentoring lagi. Oke, kita mulai. Pertama, ada order block. Kita harus tahu order block itu apa. Order block itu area potensial buyer atau seller. Biasanya market ngelakuin kenaikan atau penurunan karena hit order block. Gue pribadi, gue gunain order block mulu. Tapi order block itu banyak, pasti kalian bingung order block yang mana yang bagus gitu. Jadi di sini kita bahas ada order block biasa aja dan ada order block yang strong. Tipenya ada 2. Ya, lalu fungsi order block itu apa? Pertama, adanya konfirmasi untuk entry di market. Lalu key level yang kuat di high time frame. Jadi setelah hit order block di high time frame itu, kalau ada konfirmasi buat entry itu bagus di entry lagi di low time frame-nya. Jadi bakal kita bahas juga. Oke, pertama pengenalan order block strong dan order block biasa aja. Gua garisin ya. Di sini tipe strong. Dan di sini tipe biasa. Ini juga biasa. Dan ini adalah strong. Kenapa ini bisa dibilang strong atau biasa? Karena market biasanya ngelakuin pemantulan di order block tipe-tipe yang gua bilang strong ini. Kenapa perbedaannya? Pertama, kalian semua di sini udah tahu belum tentang order block itu syaratnya apa aja? Pertama itu adanya kebentuk FVG. Bisa dipahami? Ada 3 candle. Jadi kita nandain di wick-nya aja. Di volume tengah-tengah ini. Itu namanya FVG. Ya, gap. Lalu yang kedua, candle order block yang mana? Apakah yang di sini atau yang nomor 1 atau yang 2? Itu candle yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena itu candle yang bertepatan dengan FVG. Itu namanya order block. Jadi order block itu gak mandang warna candle, tapi terlihat dari adanya FVG tersebut. Dan di sini bisa dibilang strong karena candle order block ini di sweep oleh candle di sampingnya. Mau dia nge-sweep ke wick, ke body sini atau nge-sweep ke wick, itu bisa sama aja. Contohnya yang kedua ini dia nge-sweep ke body, bisa. Ini candle order blocknya. Dan FVG-nya di mana? Ini FVG. Ini juga FVG. Ini FVG. Oke, sejauh ini ada yang masih bingung tentang order block? Aku udah paham. Gampang lah cara order block. Yang kedua, di sini ada order block biasa aja. Yang model seperti ini, terkadang gue gak pakai. Ini candle order block ya, ini. OB. Dan ini candle yang di sampingnya, jadi gak di sweep ke wick ini. Atau ke body yang candle ini. Itu bisa kita bilang order block biasa aja. Lalu di sini juga sama, contoh buat bullish order block.
Ini gak di sweep ya. Nah, setelah itu kalian ngelihat semua time frame gitu, pasti ada order block seperti ini. Gak semua order block strong juga bisa buat kalian entry. Nah, nanti harus kalian ketahui nanti di materi-materi selanjutnya yang bakal gue bahas. Oke. Yang terpenting apa? Sekarang kalian udah tahu belum cara tahu order block strong dan biasa aja? Kalau udah tahu kita lanjut. Gua aman. Yang lain. Aman. Aman. Aman, Bang. Gampang. Aman ya, gampang ya. Gue mau nanya, Bang El. Boleh? Berarti kalau strong itu harus sweep dulu kan? Iya, di sweep yang candle OB-nya. Oke. Kalau ini kan gak di sweep candle OB ini. Contoh. Oke, lanjut. Contoh di sini, di real market. Kenapa gue bisa milih OB di sini? Kenapa di sini ada OB juga? Gak gue entry. Ya. Contoh, lagi bullish ini market lagi sideways. Dan ini gue sinyal buy di sini. OB strong ya. Lihat nih. Ini walaupun gak ada wick, tapi ibaratkan candle ini gak melebihi dari candle OB yang ini. Karena ada apa? Sebelumnya, sorry. Di sini ada FVG. Nanti bakal gue bahas kenapa order block di sini yang bagus. Pasti bingung nih kalian kenapa di sini banyak order block tapi ditembus. Ya, order block strong banyak kalau di low time frame. Ini entry-nya. Nah, untuk time frame analisanya. Analisa dari time frame ke time frame. Kita bisa tahu, misalnya kalian udah nandain di time frame M15 ada OB strong. Ya, sorry bentar. Misal di sini di M15 ada OB strong. Nah, kita cek ke time frame H1. Di H1 ini misalnya ini tuh OB juga atau ada SNR. Nanti kalian belajar SNR. Buat sekarang tentang OB dulu. Cuman week doang gitu. Ada week di H1 ini cuman week. Biasanya ini rentan dijebol OB-nya. Kalau di HTF-nya gak ada POI gitu. Cuman week panjang gini dong. Bisa dijebol. Ya. Nah, lalu kalau misalnya di sini di M15 ada OB strong, terus kita cek di M1 gitu. M1 bagus juga, ada OB press, terus di atasnya ada berbagai macam liquidity, bakal kita bahas juga nanti liquidity. Itu lebih bagus juga buat kita ambil. Ya. Nah, jadi time frame ke time frame itu buat mencari tahu apakah di time frame lain yang kalian tandain pakai zona tadi, OB-nya kan kalian tandain tuh. Itu bagus apa enggak di time frame M1 dan lain-lain. Nah, biasanya gue gunain dari high time frame dulu. Misalnya di high time frame ada OB nih, atau di high time frame ada SNR. Nanti kalian belajar tentang SNR. Lalu kita cek ke time frame bawahnya, apakah ada OB strong gitu. Itu biasanya bagus. Oke, lanjut. Pemilihan order block. Setiap market naik atau turun pasti meninggalin order block. Ya. Nah, tapi kalau misalnya marketnya, bentar, gue gambarin. Marketnya di sini ngelakuin pola reversal ya. Nah, di sini naik terus. Di sini naik. Tapi di hitnya lama. Kalau misalnya dia balik lagi, kenapa di sini bisa dijebol? Kenapa di sini bisa dijebol? Karena mungkin dia di sini udah clear liquidity. Udah di-clear. Karena targetnya sudah selesai untuk naik. Jadi market itu melakukan kenaikan atau penurunan itu pasti dia ada target untuk mengambil POI yang belum disentuh atau liquidity, biasanya liquidity. Nanti kita bahas cara paham liquidity. Ya, atau misalnya kecuali ya
ini market ngelakuin kenaikannya di high time frame. Karena hit POI di high time frame. Nanti kita bahas deh ini mah di market structure. Kita bahas tentang order block dulu. Jadi pemilihan order block itu penting. Tadi pertama harus tahu ini yang strong lebih baik. Terus yang kedua, order blocknya itu karena ada sebab. Misalnya seperti ini. Market ngelakuin penurunan. Ngelakuin kenaikan di sini. Dicek dulu di low terakhir kalian. Apakah ngebuat kenaikan tersebut ada sebab apa enggak? Bisa dilihat lebih bagus itu dari high time frame. High time frame itu seperti H1, H4, daily. Kalian cek dia ngelakuin kenaikan di week gitu. Atau di candle terendah. Misalnya untuk bullish ya. Misalnya dia hit tuh ada OB strong atau FVG. FVG juga bisa. FVG di high time frame. Itu bisa kalian pakai order blocknya kalau udah kebentuk baru di sini. Ya, bisa buat langsung konfirmasi entry, tunggu konfirmasi dulu atau langsung disikat. Tapi ini cukup resiko kalau langsung entry gitu tanpa adanya konfirmasi. Ya, contoh di sini ngelakuin kenaikan, udah ada change of character, nanti kita bahas. Lalu di sini ada liquidity, nanti kita bahas juga. Nih, ini ngelakuin ada base OB strong, dia ngebentuk OB strong misalnya di sini karena ada apa? Karena hit OB M15 atau FVG M15. Ini contohnya di sini tuh pada time frame M5. Jadi kita gunain dari time frame ke time frame. Di sini dia ngelakuin penurunan hitnya POI M15. Tapi setelah kita cek setelah hit itu kita cek di time frame M5 ngebentuk OB strong. Ya. Ngebentuk OB strong di sini. Itu OB strong yang kita pilih, yang ada sebabnya. Bukan yang market tipenya ngelakuin penurunan atau kenaikan, tapi di sini hitnya misalnya week candle doang gitu, week candle doang atau sweep. Biasanya itu suka dijebol. Lebih bagus itu karena ada sebab, misalnya hit OB M15, hit OB H1, FVG, itu juga bisa FVG juga. Ya, OB strong. Lalu misalnya untuk agresif entry ya, bisa langsung yang gue bilang tadi, langsung entry di OB sini. Kenapa? Syaratnya juga ada kedua. Itu adanya liquidity sweep, itu lebih bagus. Itu biasanya lebih strong kalau ada liquidity sweep. Jadi sebelum ada kena POI OB strong, jadi dia ngelakuin miss entry, kenaikan dulu, tapi jangan terlalu jauh. Biasanya dia deket lah, tapi terlalu jauh, misalnya terlalu udah naik ke sini, biasanya itu di skip aja. Tapi kalau dikit, itu dia ngebentuk week candle biasanya seperti ini, lalu dia turun lagi hit POI lalu naik. Itu namanya liquidity sweep. Nah, seperti apa week candle-nya? Seperti ini. Ini ada OB strong misalnya. OB. Ini di hit di sini. Di sini ngelakuin miss entry. Jadi kita expect-nya ini menjadi apa? Liquidity sweep. Ya. Syaratnya apa? Ketika kita cancel ketika dia balik lagi. Dia ngelakuin kenaikan terlalu jauh, lalu hit POI di atas. Udah terlanjur naik, udah hit POI lagi di atas ini. Itu lebih baik di skip. Biasanya itu suka dijebol. Ya. Kalau dia naik, gak ada sebab di sini, misalnya ada wick doang, turun lagi, biasanya itu bakal ada respect. Ya. Oke. Titik entry OB. Sebenarnya titik entry OB itu ada bermacam-macam. Buat apa? Buat pertama ngurangin resiko, ngurangin ini apa namanya? Stop loss. Biasanya kan OB di time frame besar itu zonanya lebar. 40 pip ada, 50 pip ada. Tapi kalau kita cek di time frame
kecil itu ada 20 pip, 10 pip doang kadang di temprem M5 atau M1. Ya. Contoh pertama, nanti buat pemilihan yang refine itu yang ini dari high temprem. Contoh di sini. Ada orang yang entry di wick-nya. Dari wick candle dan stop loss-nya di ini, wick bawah. Lalu ada lagi yang model di body candle-nya. Ya. Lalu ada juga yang di 50%. Kalau yang 50% ini setengah dari candle OB ini. Jadi pakai Fibonacci 50%. Ya. Nah, kalau yang 50% biasanya ini buat ngurangin resiko juga, ngurangin stop loss. Jadi lebih kecil kadang. Jadi misalnya ada OB di M15, OB M15 ini. Bentar. Nih, lihat ya, yang maksud gue OB terbentuk karena ada sebab. Misalnya di sini karena hit OB nih ya. Hit OB, dia ngebentuk OB baru. Itu maksud gue. Ya. Oke, di sini kenapa bisa gunain 50% ya? Pertama ini temprem M15 ya. Pasti zonanya dari atas ke bawah sini gede. Kita butuh pengecilan untuk SL-nya gitu. Tapi resikonya apa untuk kalian refine seperti itu? Refine itu pengecilan dari zona yang kita tentuin dari atas ke bawah gitu untuk buy misalnya. Jadi lebih kecil zonanya. Nah, itu resikonya apa? Miss entry. Karena gue juga sering miss entry. Lalu caranya gimana? Gak asal kalian harus refine ngambil 50%. Jadi fungsinya apa? Ketika kalian udah pakai Fibo 50%, ini kan di temprem M15. Di 50% ini kalian cek ke temprem M5 atau M1. Apakah di 50% ini bagus? Misalnya di situ tadi di 50%-nya ya. Tadi seperti ini lalu naik. Ini di OB M15. Lalu di M1 ini ada seperti ini. Ada OB strong juga di 50% tersebut. Itu lebih baik kita mengambil di sini. Atau di atasnya ini dari wick ke body ini cuman di temprem M5 atau M1 itu jelek lah, nggak ada POI. Atau enggak candle numpuk, itu lebih baik di skip. Nah, seperti itu. Ini contoh temprem M15. 50%-nya lalu SL di sini. Ya, ini contoh dari sinyal gue juga. Setelah dia ngebentuk OB, di sini ngebentuk OB lagi. OB strong lagi gak? Nih di sweep. Karena jadi hit OB karena ada sebab, lalu hit OB lagi, ngebentuk OB. Ada sebab lagi nih di sini. Dia ngebentuk OB. Lalu ngelakuin kenaikan. Nah, contoh misalnya di sini ada OB strong tadi. Kalau dia ngelakuin kenaikan terlanjur naik, lalu di sini kalian nanti udah belajar tentang liquidity, udah di clear semua, di sweep, udah diambil, lalu dia penurunan. Nah, kemungkinan ini dihajar biasanya. Kenapa? Karena di sini juga udah hit POI di HTF-nya. Market selalu begitu. Hit POI HTF. Dia satu, mungkin dia udah ngambil POI lagi. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum gue lanjut ke materi rally based rally dan drop based drop. Tentang order block. Aman, lanjut. Tentang order block. Aman, Bang. Oke. Gue mau nanya lagi Bang El. Boleh. Itu kan OB kan. OB-nya kenapa ngambil yang bearish-nya bukan yang bullish-nya? Yang Kan mana? tadi yang pertama tuh bilangnya candle kedua. Nah, itu kan kalau dihitung itu candle pertama berarti atau gimana? Gua kurang ngerti. Yang mana? Itu yang di Fibo kan yang bearish-nya. Iya. Bukan yang bullish-nya. Bagusnya itu ngambil yang low. Contoh di sini yang low-nya kan yang gua ambil. Mana ya tadi ya? Di sini, ini kan contohnya yang high yang gua ambil nih, yang candle tertingginya.
dari sini. Oh berarti kalau Ini kan udah di sweep, udah dilebihin sama dia. Sama juga dengan nge-buy tadi, mana buy? Nih, ini tadi. Ini lebih rendah. Oke Bang, ngerti Bang. Ini juga kan ada FVG di sini. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Udah lanjut? Aman Bang, lanjut Bang. Oke. Rally based rally atau drop based drop merupakan singkatan dari rally based rally sama aja. Ini tuh artinya rally itu naik, candle bullish rally itu. Kalau base itu biasanya candle berbeda dari candle yang rally tersebut. Misalnya candlenya lagi naik, kan lagi hijau nih candlenya. Lalu ngebuat base-nya itu candle merah di sini. Lalu lanjut candle bullish lagi. Nah, yang base candle merah ini namanya rally base rally. Jadi disebut kayak gitu. Nah, ketika rally base rally ini biasa buat zona buy ya. Tapi dengan catatan base-nya ini ngebentuk strong low. Ya. Ketika dia udah ngebentuk strong low, maka kita bisa gunain base tersebut untuk buy. Ada juga rally base rally, pasti banyak rally base rally gini terus. Tapi belum tentu ini adalah strong low. Nah, nanti kita bahas cara tahu apa itu strong low dan strong high. Kalau strong high itu untuk drop base drop. Ya. Drop base drop. Drop base drop kebalikan dari rally base rally. Dia ngelakuin penurunan ini. Ini base-nya gitu, candle base-nya. Nah, syaratnya apa? Di sini adalah ngebentuk strong high di base tersebut. Oke? Contoh di sini, strong high. Kita bahas tentang drop base drop ya. Tentang strong high. Mengapa market ngelakuin penurunan? Nih, misal di sini udah hit POI. POI-nya dengan catatan lebih bagus apa tadi gue bilang? HTF. Kena HTF POI. Lalu dia ngebentuk pola reversal valid atau change of character. Nah, setelah dia ngebuat pola ini, pasti dia di atas ini ada ngebentuk OB strong. Ya, ngebentuk OB strong. Ini bisa dibilang kalau udah seperti ini drop base drop. Base dropnya ini strong high. Ini adalah strong high. Bentar. Strong high. Kenapa? Karena dia ada namanya yang tadi kita bisa bilang liquidity sweep, atau nanti kita bahas tentang inducement. Inducement. Apa itu inducement? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Habis order block. Strong high. Jadi jelas dia kenapa dia ngebentuk pola reversal lagi di sini. Karena hit POI di sini. Hit POI. Ini contohnya bisa dari time frame M5. M5 pasti suka lah, atau M1. Gua pribadi suka gunain 2 time frame ini buat cari konfirmasi pola reversal. Ya. Jadi di sini dia ngebentuk pasti ada POI, ninggalin apa? Order block. Order block dengan syaratnya order block strong. Contoh. Nah. Nih, yang gue bilang tadi, hindari apabila ada order block strong yang dalam range sideways. Jadi ambil order block strong itu dari ngebentuk yang strong high. Habis nge-sweep dia turun, di sini ngebentuk OB strong. Hitnya juga apa? Hit POI di sini. Ya. Ini contoh ini gak hit POI apa-apa gitu di sini. Atau ngelakuin sideways. Jadi ini jelek lah. Ya. Nah, lihat di sini. Ngebentuk habis hit POI. Drop base drop. Nah,
base di sini ini hit FVG. Jadi ada sebab dia ngelakuin drop base dropnya. Ini ada OB strong kan di sini guys. Kelihatan nggak di kalian? Ada OB strong di garis yang candle ini. Aman bang, kelihatan bang. Ya, ini di sini. Jadi dia ngelakuin drop base drop. Biasanya itu buat kalian follow lah. Udah terjadinya pola reversal atau pola breakout itu kalau ngebentuk udah drop base drop itu bisa kalian follow lagi. Asalkan OB-nya itu terbentuk karena ada sebab, bisa kena EPG atau jangan kalian terpaku satu time frame. Misalnya OB strongnya di sini kebentuk nih, yang ini kebentuk di sini di time frame M5 misalnya, di sini udah ada OB juga di sini di M5 hit OB, lalu di M1 kebentuk OB strong gitu, itu juga bisa. Jadi OB strong M1 kebentuk karena OB strong M5 atau M15 gitu bisa, atau EVG juga bisa. Lanjut strong high. Paham nggak tentang strong high? Seperti drop base drop tapi pola reversal lebih bagus. Ini udah drop, ngebentuk drop base drop lagi. Sementara. Sorry. Ada di sebelah kalau nggak salah. Di market, bentar. Di real market aja. Yang 5 hasil. Nge-lag gak punya gua? Enggak nge-lag. Bentar ya. Contoh, di sini H1. Sorry itu bocor mic-nya. Di sini H1 ngelakuin pola reversal. Karena apa? Di sini kalau kalian udah nanti belajar tentang SNR itu dia hit daily resistance, atau di ICT ngomongnya rejection block. Sama aja itu POI, hit POI ngelakuin reversal, pola reversal seperti ini. Nah, ya. Misalnya ketika dia ngelakuin pola reversal di sini dia ada namanya base, ada base gitu seperti ini. Ini ada drop base drop ya guys. Bentar, gua ini. Lihat di sini ada base drop di time frame H1 ini drop base drop. Nah, kita cek drop base dropnya ini di low time frame ngebentuk adanya strong high atau enggak. Ya. Adanya strong high di sini. Bentar. Ini drop ini, base yang ini. Jadi base ini kebentuk karena apa? Tadi ngehit SBR di sini atau ngehit base di sini. Ini kita tandain di sini. Di low time frame. Lihat ya guys. Di sini ada strong high nih. Lalu meninggalkan apa namanya yang gue bilang. Pasti setiap ngebentuk pola strong high begini ada OB strong. Contoh. Nih. Ya. Ini ada liquidity sweep. Setelah itu dia ngehit POI di sini ada FVG.
Ngebentuk apa di sini? Ada OB strong ya? Bener gak? Paham gak maksud gue OB strong high? Seperti ini. Drop base dropnya di low time frame. Beda dengan drop base drop biasa seperti ini. Ini tuh rawan. Lebih bagusnya yang seperti ini. Jadi ngebentuknya karena ada sebab. Ada sebab hit FPG. Habis itu ngebentuk pola strong high. Nah, lanjut. Alasannya apa? Di sini dia 1 tadi. Dia 1. Ini titik entry-nya. Kena OB tadi. OB M5 nih. Langsing tuh sak menit jam. 11 kita. Nih. Itu OB strong. Bisa dari week ini atau langsung dari body atau 50%. Tapi ini di low time frame seperti ini pasti kecil lah jaraknya. Ya. Dan ini market ngelakuin penurunan langsung. Setelah dia sideways lalu manipulasi ke atas. Yang gue bilang tadi, pasti sebelum hit dia ada atau apa namanya liquidity sweep. Ada liquidity sweep. Paham gak tentang strong high? Nih, ini entry gue. Paham gak guys tentang strong high tadi yang kita bilang? Bang. Ada yang belum paham gak? Coba tanya. Paham. Mas El, itu jadinya strong high itu harus ada ke hit POI juga ya? Kayak FPG. Iya, harus ada penyebabnya. Selain misalkan nggak terkena POI ya, berarti itu kurang valid berarti ya? Iya, agak rawan ya? Iya, biasanya suka dijebol yang biasa gue perhatiin di market. Oh, berarti itu harus ada sebab akibatnya gitu ya, El ya? Kenapa bisa mentok situ karena ada sebabnya gitu ya? Iya. Jadi kalau mau ngecek market ngelakuin kenaikan atau penurunan, cek tadi di yang candle terendah gitu untuk kenaikan gitu. Kenapa dia ngelakuin tadi pola seperti ini? Kalau ada sebab itu lebih bagus. Oke, strong high udah paham belum? Mananya dong? Strong high untuk drop base drop ini untuk follow trend. Udah? Mas El, aku mau nanya Mas El. Boleh. Ini apa? Pas strong high strong low itu boleh kan POI kayak MSNR gitu? MSNR. Boleh, kalau udah paham itu mah lebih bagus. Tapi kan sekarang materi kita lagi bahas tentang OB lah. Sekarang buat POI OB. Oh, tapi boleh aja gitu ya, Bang? Ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada strong low. Ya. Balik lagi, kenapa dia ngelakuin pola reversal? Karena ada hit POI. Ya. Hit POI. POI-nya dari template besar lebih bagus. Lalu ngelakuin apa namanya? Rally base rally. Strong low ini untuk apa namanya? Rally base rally kita ya. Contoh buat nambah muatan. Rally base rally. Ya. Base di sini kenapa strong? Karena dia ngebentuk pola strong low. Boleh di time frame M15 misalnya, cuman OB biasa, OB strong biasa, OB strong doang gitu. Gak ada pola seperti ini, nge-sweep liquidity. Tapi setelah kita cek ke time frame M5 atau M1, biasanya ada. Kalau gak ada, berarti kalian skip aja. Misalnya di M5 atau M1 tuh cuman sama juga seperti ini nih. Cuman turun gini lalu naik. Itu skip aja. Tapi kalau misalnya di M15 contoh ada OB strong, ada OB di sini.
Lalu di M1-nya ngebentuk strong low gitu. Itu ambil aja. Ya. Contoh yang di sini melakukan rally, base rally ya. Strong low di sini. Atau bisa dibilang strong low-nya ini juga karena apa? Hit POI. Dan gue bisa entry buy di sini. Ya. Karena ngebentuk POI di sini ada sebab tadi. Hit FVG juga di sini. Hit FVG M15. Bentar di market ya. Di mana sih? Mungkin yang ini aja deh, yang baru aja. Contoh ya, di sini ada OB strong di hit. Sebenarnya ini berkali-kali sih di hit, rawan sebenarnya. Tapi ngebentuk OB strong baru di sini. Nah, respect. Gue waktu itu dapat entry di sini, pernah nge-share ke grup. Bentar ya, yang tadi itu mana tuh? Banyak setup jadi lupa. Ini juga bukan ini materi. Ya, intinya di sini gue repaint aja. Kalau misalnya di OB M15 tadi ini zonanya kegedean, kalian bisa gunain cara gue tadi. Pakai 50% Fibonacci. Fibonacci-nya tahu kan? Contoh aja. Mana ya OB strong? Contoh aja yang ini. Ini 50%, jadi bisa kalian entry di 50%. Nah, misalnya dari time frame M15 gede gitu. Kalian cek ke M5 di OB tadi itu. Apakah di OB M5 itu ada? Kalau gak ada, skip lagi ke M1 gitu, cek. Duh, belum gue ini lagi. Oke. Nah, di M1 dicek apakah dia ada OB strong atau enggak. Kalau misalnya gak ada, cuman sideways biasa, biasanya harus di skip aja. Tapi kalau misalnya kalian yakin di time frame M5-nya ada OB strong gitu di 50% M15 tadi, kalau mau entry aja. Biasa ada pemantulan. Jadi pasti seperti ini market. Ketika ngelakuin penurunan, pasti ada namanya sideways seperti ini atau drop gitu. Nah, lebih bagus itu ngambil yang OB strong, yang strong high tadi yang seperti gue bilang, dibandingkan yang cuman base biasa. Ya. Rally base rally. Contoh di sini rally base rally.
base-nya di sini ngebentuk strong low. Dia ada OB strong. Biasanya ada pemantulan kalau seperti itu. Rally base rally-nya ngebentuk strong low. Nih guys, maksud gue di sini time frame M30. M30 ada OB strong. OB strong ya. Kita gunain Fibonacci misal 50%. Nih, kita cek ke time frame kecil ini M1. Di M1 ini di 50%-nya ada OB strong. Ya. OB strong-nya apa? Juga ngebentuk strong high seperti ini. Habis di sweep dia turun ngebentuk OB strong. Nih. Nge-sweep tuh. Setelah ada FPG di sini. Lalu sebelum hit juga ada namanya liquidity sweep. Dan setelah itu ngelakuin penurunan di sini. Jadi kalau gunain langsung dari body atau wick, cek dulu kira-kira di time frame rendahnya itu bagus atau enggak. Kalau misalnya di sini udah kita repen di 50%-nya gitu. Ternyata bagus di 50%-nya, di low time frame rendahnya itu ada POI juga. Itu lebih bagus. Dan ini gue coba sinyal entry-nya di sini tadi. Tuh. Lalu di sini kenapa bisa ngelakuin pemantulan? Karena ada rally base rally. Rally base rally-nya ngebentuk strong low. Ada OB strong di sini. Nah, tuh. Jadi tipis-tipis juga ada mantulah. Oke, lanjut di market structure sejauh ini tentang drop base drop, OB strong, ada pertanyaan nggak? Aman bang? Aman? Aman. Yang lain? Aman El, aman. Lanjut ya tentang market structure. Market structure. Kita harus tahu ada namanya fake structure. Seperti ngelakuin pola seperti ini. Tapi ternyata dihajar lagi high-nya. Kalian lihat ada pola reversal seperti ini. Kita mau sell nih, di sini ada OB strong. Kenapa bisa dihajar? Ya, bakal kita bahas. Lalu misalnya di sini ada pola reversal valid. Kenapa di sini ngehit ke atas lalu turun? Oke. Kita akan ketahui market bisa ngelakuin fake structure atau valid structure. Ya. Ada namanya inducement, boss, dan change of character. Sebelum itu, kalian harus tahu nandain candle-candle yang akan kalian garisin gitu di market. Seperti misalnya ada pola seperti ini, candle mana yang akan kalian pilih untuk bisa dibilang change of karakternya gitu. Weak candle yang mana gitu. Misal di sini ngelakuin kenaikan, kenapa harus narik yang ini bukan yang ini. Jadi ada namanya di sini pertama valid high. Valid high merupakan candle yang lebih tinggi dibandingkan dua candle sebelumnya dan setelahnya. Di sini ada nih weeknya dari week. Jadi kalau weeknya lebih tinggi dibandingkan dua candle sebelumnya
Dan setelahnya itu bisa dibilang ini adalah valid high. Nih, 2 candle di market contoh. Apakah ini candle valid high? Ini valid high. Ini valid high. Jadi candlenya weaknya ya lebih tinggi dibandingkan 2 candle sebelumnya dan setelahnya. Paham nggak? Paham, Bang. Paham, Bang. Contoh di sini ada pola reversal nih. Pola reversal. Sorry, bukan jangan ini deh. Ini yang tadi. Contoh di sini hit key level. Chance of character kita di mana? Di sini. Kenapa bukan yang ini? Candle ini? Karena ini adalah valid high terdekatnya. Jadi ketika lo nentuin nanti adanya pola reversal atau back reversal, yang lo tandain di sini adalah candle valid high-nya. Dan sama juga tadi liquidity sweep. Itu candle valid low kebalikannya. Nih, kita bahas cara apa itu liquidity sweep. Valid low. Valid high udah paham kan? Apa itu candle valid high? Paham, Bang. Oke. Jadi gampang nanti kalau udah tahu cara tahu nandain candle-nya. Valid low itu kebalikan dari valid high gitu. Dia paling terendah lah daripada 2 candle sebelumnya dan setelahnya. Di sini ada candle baru lagi. Ya, itu valid low. Oke, lanjut. Sebelum kita ngelakuin market structure, karena market structure itu kebentuk karena ada sebab pertama. Nah, syaratnya apa? Ketika kalian ngelakuin valid market structure juga, lalu valid entry. Contoh ya, gue langsung di sini aja, gue visualisasi. Ya, misalnya ini time frame besar. B. Ya guys ya. Ini H1OB. Lalu di M15-nya ngebentuk pola reversal. Ya, pola reversal. Nah, fungsi Fibo premium dan diskon itu Fibo 50%. Jadi kalian tarik dari high dan ke low. Intinya low ketika market dia ngelakuin pullback ke atas. Ketika udah ngelakuin di sini ngebentuk apa namanya tadi? Candle valid low. Lalu udah mulai ngebentuk atau enggak dia udah mulai mencoba naik ke atas dan kalian mencari POI. Nah, di sini tuh ini namanya area premium. Di sini yang atas. Sedangkan ini adalah diskon. Ketika kalian ingin mencari sell, kan ini udah bearish lah intinya. Bearish konfirmasi untuk seller. Jadi kalian ketika naik di sini jangan langsung entry sell. Itu menunggu harga memasuki area premium. Ya. Jangan langsung di area diskon ini yang di bawah 50% ini. Kalian langsung sell. Itu nunggu harga naik dulu. Seperti itu. Paham nggak? Halo? Paham, Bang. Jadi misalnya Paham ya. Misalnya gagal nih naik ke area premium.
Lalu dia langsung ngelakuin penurunan. Apakah Pibo kita tetap seperti ini atau mencoba baru lagi? Nah, jadi kayak gini. Kalau di M5, ini kan M15 ya, ini tampilannya. Contoh. Atau iya M15 aja dulu. Di sini dia ngelakuin penurunan. Kalau di sini gak hit POI, misalnya gak hit, misalnya kalau di H1 ini hit OB, hit EPG lah, pasti ada EPG di sini kalau di hit. Kalau misalnya dia gak hit apa-apa, ngelakuin penurunan lagi, kita masih tetap tarik dari baru lagi. Berarti misal dia naik lagi ke sini, naik lagi ke sini, ke atas, kita tarik lagi dari high ke low terbarunya, ya, low terbarunya. Itu lebih baik masih mencari di area sini. Oke. Kalau misalnya di sini dia hit POI, berarti di sini yang bisa kita sebut tadi materi drop, base drop. Nah, dengan catatan pasti di M5, nih di M5-nya ketika dia ngelakuin drop base drop itu, pasti kan ada ngelakuin strong high. Ini berarti kita lebih bagus tarik Pibo dari sini ke sini tadi. Premium diskon yang baru. Jadi kalau udah masuk ke area diskon ini bisa kalian cari POI untuk sell. Ya. Karena ini udah valid ngebentuk drop, base drop. Dan di M5-nya terlihat ada pola strong high. Paham nggak? Dulu. Paham bang. Cara gunain Pibo premium. Pibonya udah tahu kan, Pibonya settingannya. Kenapa nggak pakai 0618 bang? Itu golden ratio bukan? Itu beda lagi ya, bukan buat premium diskon ya? Bukan, kalau premium diskon khusus yang ini aja setengahnya gitu. Oke. Ini premium dan diskon. Lalu, ini kan contoh buat bearish. Ya, ini contoh premium diskon di bearish. Kita gunain di market ngelakuin potensi bullish. Hit POI HTF berbentuk reversal. Sama juga sih, tinggal kalian balik aja. Jadi kalian beli di area diskonnya. Ya. Tunggu harga memasuki area diskon, cari POI di sini. Bisa kalian entry. Kalau dia sebaliknya ngelakuin tadi, yang gue bilang ngelakuin naik terus ke sini, balik lagi. Kalau ngebentuk pola strong low, bisa kalian entry di sini. Ya, tarik apa namanya? Premium dan diskon di sini. Cari POI. Tapi kalau cuman sideways biasa agak hit POI apa-apa ngebentuk base di sini, lebih baik tarik Pibo yang ini tuh ke sini baru lagi. Jadi cari POI lagi di sini. Yang tadi. Oke, paham? Paham bang. Aman. Lanjut. Oke, kita harus mengetahui apa itu reversal valid yang gue bilang tadi. Nah, itu pengertian dari change of character. Change of character itu market ngelakuin pola reversal. Pola reversal itu seperti ini. Ya, pola seperti ini. Itu reversal. Karena apa? Ada penyebabnya. Misal dia ngelakuin reversal di sini di time frame M5 gitu. Ketika kalian cek itu hit POI. Di POI ya. Dalam catatan balik lagi ke Fibonacci. Misalnya tadi yang ini ya. Market di sini ini tampilannya gua kasih catatan dengan di sini intinya HTF ya guys. Ini HTF, tampilannya ini HTF. Ya, ini H1, contoh H1.
Nah, pasti di sini ada POI. Contoh di sini ada OB, atau di sini ada dia satu ada FPG, di sini ada OB. Nah, Vibo Premium kita ketika kita tarik dari HTF, yang OB strong di sini tuh, ini tuh masih masuk area premium. Kalau market ngelakuin pola reversal di sini, ini bahaya. Kadang dibahas lagi. Ya. Kecuali dia udah masuk area tadi yang di sini. Masuk area POI yang di area diskon. Ngehit baru kalian tunggu konfirmasi. Di sini ada POI. FPG ya, itu FPG H1. Hit turun ke sini. Terus ada pola change of character CHOCH di M5 atau M15. Itu baru namanya reversal valid. Ya, karena memasuki area diskon. Nggak bisa kalian langsung hajar ngebuy. Itu kalau pengen kecil resikonya, menunggu konfirmasi entry terlebih dahulu. Yaitu adanya change of character. Paham gak guys? Change of character. Paham bang. Berarti kalau misalkan udah ada pola reversal gitu, dia apa sih namanya harus nunggu di diskon dulu, terus harus ngebentuk COCH gitu ya, El? Ya, benar. Penting itu. Oke. Atau, tadi kan kita bahas dari segi premium dan diskon. Oke, kita bahas dari segi tanpa POI. Misalnya ngelakuin di sini, ini H1 lagi. Market ngelakuin penurunan, lalu di M5, walaupun di sini udah hit area diskon lah, tapi gak ada POI gitu. Gak ada POI, dia ngelakuin penurunan di sini, ngelakuin pola reversal lagi, naik ke atas. Kemungkinan itu namanya pack reversal, karena gak hit POI. Beda dengan yang ini hit POI, misalnya ada FVG, H1, atau OB gitu. Itu ada penyebabnya. Beda dengan yang tanpa hit POI. Hindari. Bang, Ya. Ke yang tadi coba bang. Ke sini. Ya, kan gue kan nyoba forward test juga pakai kayak gitu kan. Pertama Ya. di zona zona diskon buat ngebuy. Nah, Ya. terus ada POI OB juga. Nah, cuman kadang tuh dia udah bikin change of character, kadang dia malah ngejar supportnya. Ngejar. Maksudnya support yang bawah. Ketika Iya, dia ngebentuk di sini, dilibas. Bingungnya tuh kapan harus pakai supportnya MSNR atau kapan harus pakai ini. OB. Iya. Nah, bentar ada tampilan nggak di sini market? Bentar, gue cari contoh dulu. Yang contoh yang tadi lu ngelakuin pola reversal itu hit POI. Iya, ada OB terus ada FPG juga, terus emang udah masuk ke zona diskon. Nah, itu ada liquidity sweep-nya gak? Nggak tahu sih, cuman ngeliat pakai ini indikator. Kadang kalau misalnya turun nih, nah dia ngebentuk CH-nya itu, ini kan candle bearish semua kan, drop, hit, terus naik kadang seperti ini. Kadang CH yang seperti itu lemah bakal dihajar lagi. Ini baru ini namanya valid liquidity sweep-nya. Makanya di sini sebenarnya ini bahaya nih, contoh. Ini turun. Ini padahal udah hit POI. Udah dibilang ini CH lah, tapi dilibas lagi nih. Karena ngelakuin yang separatornya pasti ada di sini nih, di sini. Karena lemah, kecuali penurunan tadi tempen berapa ke sini. Penurunan ngambil yang di sini tuh ada liquidity sweep-nya, ada low tertinggal dulu sebelum hit, lalu lanjut turun. Biasanya itu geraknya secara
agresif ya, langsung candle news gitu, dilibas lalu naik. Nah, kalau misalnya dijebol, itu dijebolnya kalau market ngelakuin kenaikan terus-menerus atau di sini udah naik lagi, dia ngehit area premium di sini. Pas lu lihat itu di HTF-nya kena POI lagi. Kemungkinan dia ngebentuk structure buat bearish lagi, turun lagi. Itu lebih bahaya buat ngambil buy di sini tadi. Ya. Contoh kayak gini. Cuman gue kadang tuh kayak dia naik sekitar 30-40 pip. Nah belum hit POI apapun, terus langsung dilibas lagi dia. Itu biasanya masuk kill zone nggak entry-nya? Nggak pas kill zone-nya banget sih. Jadi kayak misal kayak London kan itu sekitar kena di jam 4 jam 5 pas mau reversal gitu. Oh, biasanya kalau buat cari entry kayak gini, gua lihat di market gold ya. Kadang ngambil di jam malam. Dimulainya dari sesi US. Bisa lu nanti dicoba aja. Kalau misalnya masih gagal, coba nanti minta koreksi ke gua, kirim mappingannya. Oke, thank you Bang El. Ya soalnya gua juga ngerasain pas gua trade di London gitu, gua cari potensi reversal di POI HTF, tapi rata-rata belum ada konfirmasi. Kadang gue nyari entry itu di malam doang. Lanjut, tadi kita lagi bahas apa deh? POI ya? Kenapa POI Iya. sama yang enggak? Nah, di sini yang lain change of character udah paham belum? Nanti baru gue bahas di real market ini untuk contoh teorinya. Teorinya udah paham belum? Di sini ada inducement. Inducement ini nama lain dari liquidity. Jadi kita mengira bahwa market ngelakuin pola reversal di sini. Ini adalah inducement. Kenapa bisa kita bilang inducement? Kenapa bukan CH-OCH? Ya. Karena ada perbedaan, yaitu dari hit OB tanpa ada penyebabnya. Hit gini. Gak ada hit apa-apa misalnya. Ya. Di sini gak hit apa-apa, hit cuman weak atau POI unfresh, atau yang gue bilang tadi masih masuk area kita pengen nge-sell nih. Kita pengen nge-sell tapi di sini masih area diskon. Jadi masih kuat market buat naik. Tapi dia ngelakuin pola reversal. Nah, kita ngiranya itu adalah inducement. Jadi kita fungsinya apa? Ketika udah tahu itu inducement. Di bawah inducement kita cari POI di sini. Apakah ada POI bagus seperti OB strong yang terbentuk OB strong dari strong low itu lebih bagus kita cari di bawah inducement tersebut. Ya. Jadi inducement ini kebalikan dari change of character. Itu gak hit apa-apa tapi ngelakuin pola reversal. Nah ini tuh namanya liquidity. Contoh di real market ya. Euro dulu deh. Udah pada ngantuk belum kalian? Belum Bang, aman Bang. Terus. Biasanya pada tidur anjir gue mentoring. Lanjut. Nggak ada kata tidur gua kalau belajar mah. Lanjut Sebelah gua aja tidur nih. Itu aja Bang. Ya, jam 1 gas sampai jam 1 gas. Kalau ada rokok sama kopi aman. Contoh yang ini ya. Ini yang euro tadi. Ini dia ngelakuin pola reversal yang gue bilang tadi. Ada namanya hit resistance gitu. Hit resistance juga termasuk hit resistance itu termasuk POI. Nanti bakal kita bahas. Dia di sini dia hit resistance ngelakuin pola change of character. Ini valid low kan guys? Candle valid low.
Ini adalah change of character ya. Nah, kenapa kita bisa ngambil entry buy di sini? Karena di sini dia ngelakuin pola reversal nih. Ya, pola reversal. Di sini gak hit apa-apa. Ini cuman wick. Ini cuman wick. Dia ngelakuin kenaikan. Berarti gak ada sebab dong. Berarti di sini kita mikirnya pola atau gak yang ini nih. Turun, naik. Di sini penurunan, kenaikan. Berarti visualnya seperti ini. Benar. Sorry, salah. Yang ini tuh, yang high yang ini. Ini jadi break change of character. Atau kita bisa lihat di time frame M15. Sini. Kalau dia saat itu cuman wick, yang seperti gue bilang, kadang itu cuman dijebol doang. Jadi kita mikirnya ini adalah inducementnya. Ada setup seperti ini. Ini contoh buat inducement. Ada change of character ya. Di sini ngebreak ya. Change of character. Kita butuh inducement buat entry di sini agar apa? Agar low risk. Kita menunggu dia ngelakuin penurunan. Dengan syarat apa? Tadi yang di high ini agar kita bisa di entry ini adalah gak hit apa-apa atau ngelakuin sideways biasanya. Walaupun ada OB strong di sini, tetap dihajar kadang jadi inducementnya. Lalu dia ngelakuin penurunan di sini ngehit masih di area premium atau gak hit POI unpressed juga. Lalu dia ngelakuin kenaikan. Nah, di sini tuh ini inducementnya karena ngelakuin back reversal nih. Tuh. Jadi kita bisa entry di sini, kecuali ya. Misalnya di sini kalau ngebentuk strong high, gimana caranya kita bisa entry di sini agar low risk? Bisa kita nunggu lagi dia ngelakuin penurunan. Jangan khawatir di sini. Jadi kita bisa low risk entry. Syaratnya apa? POI di sini belum kesentuh sama yang high tadi sebelum dia ngelakuin penurunan baru. Ya. Jadi itu namanya inducement. Berpindah-pindah, misalnya seperti ini, guys. Nih, ini pola change of character valid. Ini adalah kita expect ini inducementnya nih. Bentar. Ini adalah inducementnya. Ketika nanti market naik. Misalnya, dia gak nge-sweep, tapi turun lagi. Inducementnya tetap kita mikir yang ini atau yang ini. Ada yang bisa jawab gak? Halo? Yang baru. Yang baru. Syaratnya apalagi? Kenapa yang baru gitu? Kalau misalnya yang ini gak valid bikin strong high, pola strong high, atau gak hit apa-apa, ngelakuin sideways, apakah kita tetap mikir ngambil POI di sini atau cuman liquidity-nya cuman ini, bukan ini? Ada yang bisa jawab gak? Harus kebentuk inducement dulu nggak sih? Ya, biasanya kalau walaupun inducementnya pindah ke sini, tapi kita lihat ke samping sini, kalau dia gak di misalnya di ini kan M15, di M5-nya tetap sideways, gak ngebentuk strong high, atau di M15-nya tetap gak hit apa-apa, biasanya tetap di sini dua high ini bakal dilibas. Walaupun ada POI. Kadang dia ngambil yang ini. Ini bisa kita bilang trendline liquidity. Jadi bahaya ya kalau kalian lihat market ngelakuin sideways atau ngelakuin pola penurunan misalnya seperti ini ya. Bentar. Atau seperti ini nih, sideways, cuman wick numpuk gitu. Penurunan seperti ini. Kalian ngambil POI di area sideways seperti ini. Lebih baik jangan.
biasanya ini bakal jadi target di libas semua, jadi liquidity, namanya trendline liquidity. Berarti harus yang strong high. Ya, yang terdekat aja. Tapi ya, kalau misalnya tadi yang gue bilang udah terlanjur turun masuk area diskon atau udah terlanjur di diskon itu itu lebih baik yang di atas tadi jadi skip atau kalian tetap berani mencoba high risk gitu. Tapi rawan lah. Kalau yang ini ngebentuk baru low baru. Ini gue nyoba premium dan diskon, ini udah masuk ke area premium. Coba banyak contoh, cuman gue agak lupa. Buy XAU. Kita contoh di XAU aja. Tiga Januari. Bentar gue dulu ya. Bentar. Ini guys, lihat. Di sini market ngelakuin pemantulan. Kalian cek ternyata di low ini hit apa? Hit OB strong. Ya, hit OB strong. Ada yang 5. Nah, setelah hit OB strong H1, di M5 ada konfirmasi. Sebenarnya change of karakternya di mana? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Di mana change of karakternya? Di sini? Halo? Yang kanannya. Di sini. Tuh di sini. Nah guys, gue kasih tahu selain dari konfirmasi change of karakter, itu konfirmasi adanya engulfing tau lah. Ada yang udah baca sebelumnya di grup materi tentang engulfing? Apa ada yang belum tahu? Udah baca bang. Udah tahu ya. Nah, sebenarnya engulfing juga itu salah satu bentuk konfirmasi juga. Ya. Tapi lebih bagus juga adanya change of karakter. Contoh di sini ada konfirmasi engulfing. Di M5-nya ini ada engulfing di sini, tapi ini ngebentuk OB strong. Nah, di hit di sini. Berarti ngelakuin rally base rally. Di sini apa namanya? Ya. Ini namanya apa? Sweep. Strong? Strong low. Nah, strong low. Strong low di sini valid karena hit POI. Tapi bingung lah ini kita ngambil apa di sini. Coba buka M1. Di M1 kan tadi hit POI-nya di M5. Berarti kita coba cari di M1. Konfirmasi di M1 tadi. Ya. Di M1 tadi dari sini. Ini ada
ada POI lah. Udah ada OB strong di hit. Jadi udah untrace lah di sini. Nah, dia naik ke atas. Naik ke atas di sini ada OB baru. Di hit OB baru. Ngebentuk apa? OB baru lagi. Nah, OB baru lagi di sini di hit. Ya, di hit ke sini. Ini ada pola strong low lagi di M1-nya. Nih. Jadi fungsi kalian cek di M1, contoh tadi kan di M5 udah ngebentuk seperti ini. Tapi di M1 kalian cek kiranya ada POI bagus gak gitu buat kalian pantau yang masih fresh, OB strong tapi masih fresh gitu. Makanya gue juga gak selalu cuman cek di mentok-mentok di M5 atau M15 gitu buat konfirmasi. Gue tuh suka di M1 buat ngecek. Karena pasti ada order block yang tertinggal. Ya, di sini ada OB di hit. Ya, di hit ngebentuk pola strong high atau breakout di sini. Lalu ngebentuk OB strong. Karena apa? Hit OB biasa atau hit EPG di sini. Nah, yang tadi di M5 ngebentuk pola strong low. Di sini cuman OCL. Coba kita cek M15. Nah, M15 ini support. POI support. M30. M30 ini OB strong. Coba kita pakai 50% di area ini. Masih dikit. Beda berapa pip dong? 5 pip. Nah, jadi bisa tahu kenapa di area 50% ini di respect. Karena kita cek ke M1 tadi, ada bagus OB to OB gitu. Jadi OB kebentuk karena hit OB dan OB yang di situ belum disentuh. Pas banget di M30 ini ada OB. Dan 50%-nya. Ingat tadi, sebelum dia ngelakuin kenaikan, cek lagi. Kalau ada sebab berarti strong dong di sini buat kita coba buat buy. Ya. Dengan syarat apa? Ketika ngelakuin kenaikan, gak hit apa-apa. Gak hit apa-apa sih. Ini gap ketika opening market. Jadi dia ngelakuin penurunan dan di H1 itu tuh OB strong nih. Jelas gak? Contoh lagi. Lama ini guys, mentoring bentar lagi sih sebenarnya. UXAU. Bentar. Apa nih? Guys, di sini. Ya. Tadi kita lihat di sini di M15 sebelumnya nge-hit OB strong. Nah, lalu di M1 udah ngelakuin udah pasti CH lah ke atas. Udah CH. Dan di sini juga udah masuk area kita lihat tadi di M15 nih. Nih. Karena ditambah sisi lain.
Ini adalah namanya apa, guys? Ketika dia ngelakuin pola penurunan, pola reversal, tapi gak ada sebab nih. Tuh. Berarti ini namanya apa tadi? Inducement. Lalu, tugas kita apa? Setelah kita tahu ini adalah inducement, bisa kita cari POI terdekat dengan inducement tersebut, lalu kita entry buy, atau kita bisa nunggu konfirmasi juga setelah hit POI tersebut. Ya, paham nggak? Di bawah inducement. Kan ini ada liquidity. Di sini ada OB. Ya, ada base ya, rally base rally. Di sini hit. Seperti yang gue bilang tadi, bisa ada bentuk namanya di sini di M15 ada engulfing atau di time frame rendah lagi. Di M1 setelah hit ada change of quarter, lalu dia ngebentuk rally base rally ya. Di sini kenapa base yang di sini ngebentuk strong low? Pertama di sini ada OB strong ya. Gua hapus dulu ini. Ya, ngehit OB strong di M1, lalu ngebentuk OB strong lagi. Ingat yang gue bilang tadi, sebelum hit kalau misalnya ada liquidity sweep itu biasanya lebih strong nanti di sini dibandingkan yang langsung hit tanpa ada liquidity sweep gitu. Misalkan dia turun, ngehit langsung di sini, tapi naik. Biasanya itu lebih suka dijebol lagi ketika dia ngelakuin penurunan. Dibandingkan dengan ngelakuin penurunan di sini, pengen ngambil POI tersebut, ada liquidity sweep ya. Ketika mau hit, nih ada fake miss, ada miss entry. Nge-sweep di sini, ngebentuk pola strong low, ada OB strong, ada OB strong, tuh di hit OB strong, naik lagi. Paham nggak? Jadi ngebentuk pola strong low juga ada sebab, ngebentuk OB strongnya juga ada sebab. Kenapa kita milih OB di sini? Karena ada sebab. Kita OB strong ngebentuk, ada juga liquidity sweep. Dan di sini juga jelas karena ada sebab ngelakuin kenaikan. Kalau misalnya balik lagi di sini dia gak hit apa-apa, tapi ngelakuin kenaikan, kemungkinan POI yang berada di sini bakal dihajar karena dia ngebentuk pola reversal gak asli seperti ini, ngebentuk inducement karena ngelakuin pola reversal di sini ke bawah gak valid. Nah, yang gue bilang tadi, ketika udah tahu seperti ini, misal kalian udah tahu ini bakal naik, nah target kalian yang seperti gue bilang, kalau market ngebentuk modelan sideways penurunan gini seperti ini, yang trendline liquidity, pasti ini bakal dilibas semua. Karena ini contoh ini juga ngebentuk pola strong high kan, area sideways lalu penurunan seperti ini. Ini biasa bakal dihajar. Jadi kalian kalau market ngelakuin penurunan di atas yang ngebentuk seperti ini, kalian bisa cari momen buy karena market pasti akan naik. Ngambil ini semua. Ya. Di sini gue ngasih beberapa sinyal. Tidak. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Jangan malu-malu, mau nanya aja. Guys. Berarti TP-nya itu cari POI di atas liquidity yang paling tinggi ya kalau nge-buy? Ya, kalau nge-buy, ya liquidity modelan trendline itu bakal dilibas di situ aja.
Kalau POI yang lu pakai di HTF itu apa aja ya? Apa? Di HTF sama aja tadi kayak EPJOB. Kalau buat kalian baru sekarang ini ya, kalau buat materi sekarang itu cuma itu. Nah, tapi kalau kalian nanti udah masuk ke materi selanjutnya, pasti tahu apa lagi materinya. Tapi kita bahas tentang OB strong dulu. Oh iya bang, ya bang. Oke? Gimana? Oke. Tentang inducement, paham inducement? Bang. Change of character, paham? Jadi dari penarikan premium dan diskon juga penting tadi. Lanjut. Contoh, dia tadi di sini ngelakuin penurunan. Lalu hit POI, OB strong. Berarti pola di sini palit dong. Pola strong low ya namanya. Ya kan? Bener gak? Ini udah change of character dan di sini dia ngelakuin kenaikan, penurunan juga hit yang udah unfresh OB-nya. Jadi kita expect-nya ngelakuin penurunan ini sia-sia karena gak ada sebab. Dan di sini ada OB strong. Ini contoh. Ya OB strong tuh. Karena kebentuk dari sini. Garis body 351. Pas. Contoh juga BTC. Ngebuy ada OB strong di sini. Setelah ada liquidity sweep, hit POI HTF. Lalu ini gue bilang belum high terdekat di outlook ini. Tapi setelah sekian lama dia ternyata di break. Berarti kita bisa dong di sini. Kenapa nunggu di break? Karena ini adalah COCH-nya. Benar gak? Paham gak maksud gue? Risiko belum break high terdekat karena belum konfirmasi change of character. Nah, dan di sini bagusnya apa? Ngelakuin sideways. Berarti ini adalah kita expect-nya apa? Inducement. Paham gak? Dia ngelakuin pola ini reversal tapi gak hit apa-apa. Gak ada sebab. Ya, berarti ini juga tadi udah CH ya kan? Udah CH, ini ada nyisa order block. Jadi bisa kita entry. Nah, dan ini ngelakuin kenaikan. Itu combo dari change of character dan inducement itu bagus juga kalau kalian udah paham. Jadi kalau kalian misal belum paham, boleh tanya atau puter video ini berkali-kali, nanti gue kan udah siapin rekapan juga. Ini contoh. Test buy di sini. High risk karena belum ada break high terdekat. Karena break high terdekat yaitu di sini kan. Ini apa namanya? Change of character. Ya. Ini mappingan setelah hit POI pasti. Hit POI HTF-nya. Lalu target gue expect ke sini. Ya. Market belum ngelakuin high change of character ya di sini. Tapi udah respect OB strong ini. Ngelakuin pemantulan. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, bisa konfirmasi juga modelan RBS seperti ini, candle. Tapi, syaratnya itu diberi kenceng sama candle yang ini, bullish misalnya. Ya guys, kalau modelannya lemot, misalnya ada seperti ini. Ini ada resistance, di breaknya seperti ini. Ini lemah. Toga di respect dulu. Dikit naik seperti itu. Itu biasanya lemah. Tapi kalau modelannya langsung di break gini, ini kencang. Biasanya dia ngambil RBS di sini atau bisa dibilang OB yang ini. Tanpa harus change of character. Sebenarnya resiko butuh change of character. Tapi di sini lakuin respect.
Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke swing high dan swing low tentang change of character dan inducement? Aman, Halo. Bang, aman, Bang. Aku mau nanya bang. Gue Apa? mau nanya bang. Ya. Kalau konfirmasi change of karakternya tuh minimal di TF berapa bang? M15 atau M5? Kalau ngehit POI HTF ya, biasanya itu lebih bagus di M5 dibandingkan di M1. Kalau M15 bisa nggak bang? M15 bisa, cuman butuh waktu lama ya kan? Dia butuh beberapa candle pasti. Oh berarti Tapi M5 bisa. M5 bisa. Sebenarnya tapi di M15 itu terkadang lebih kuat gitu. Tapi nunggu waktu. Oh iya bang. Loris Makasih bang. tapi nunggu waktu. Siap. Kalau mau ngambil take high risk langsung, yang pengen langsung cari konfirmasi cepat, yang high resiko itu biasa di M5 atau M1. Yo, ada yang nanya gak? Berarti ini kalau entry di OB itu butuh change of character aja atau keduanya? Atau salah satu bisa? Ada change of character tapi tanpa sebenarnya gitu kan. Lagi market lagi jalan, pengen counter trend tapi baru ngebentuk OB strong doang. Nih, misal lagi turun, tapi di sini market seperti ini. Ini masih di area premium. Ya, tapi lu udah ngeliat ada OB strong nih, naik nih, pasti. Tentunya dilibas itu lebih bahaya. Tapi kalau lu analisanya benar-benar teliti, dia masuk area diskon, lalu hit POI HTF, lalu ada konfirmasi, sabar dulu, itu lebih bagus. Jadi gak salah analisa tentang change of character-nya, jadi valid. Jadi nunggu change of character boleh. Atau kalau marketnya lagi sempurnanya, ada inducement-nya juga, itu lebih bagus. Kayak yang tadi ini, ada inducement-nya, lalu yang ini juga yang barusan gue jelasin juga di market yang ini. Ada inducement-nya tadi. Mana ya? Yang tadi lah, ingat lah yang gue jelasin tadi. Ini yang ini, ada inducement-nya. Gimana? Ada pertanyaan lagi, Kak? Bang, Ya. berarti kita tuh usahain kalau mau nge-buy itu di area diskon ya bang. Kalau mau sell di area premium gitu ya? Iya, benar. Oke bang. Bisa berlaku buat setelah konfirmasi entry atau menunggu POI HTF untuk konfirmasi. Sebenarnya kalau model scalping ya, itu kan scalping itu tipe resiko dibandingkan kita menunggu yang model entry holding. Holding itu kan dari high time frame menunggu hit POI kan butuh waktu lama. Setupnya juga jarang. Nah, sedangkan modelan orang yang entry terus-terusan itu biasanya pakai di low time frame doang. Gimana caranya? Bisa di time frame M5, M1, M15 misal. Hit POI M15, lalu di M5 atau M1 melakuin pola reversal, membentuk OB strong. Itu biasanya cepat-cepat entry kayak gitu. Atau POI M5 terus di M1 membentuk pola reversal, ada OB strongnya di entry. Itu biasa begitu tuh orang model scalping. Kalau udah bener-bener paham lah di market, udah terbiasa tentang OB strong dan pola change of character gitu. Tapi bahaya.
buat scalping gitu. Mending nunggu POI HTF. Yo, ada pertanyaan nggak? Udah? Kita lanjut kelas nih. Woi. Lanjut Bang, lanjut. Aman Bang, Lanjut. aman Bang. Lanjut Bang. Swing high. Kita pelajarin tentang swing high. Swing high ini puncak pada grafik harga yang menandakan potensi level pembalikan arah. Nah, tapi kalau misalnya swing high tersebut di break, maka market itu ngelakuin kenaikan secara terus-menerus. Itu bisa dibilang BOS, break obstructor. Namun fungsi lain dari swing high yaitu untuk sinyal market bahwa akan ngelakuin potensi pembalikan arah. Mirip seperti apa tadi? Strong high ya. Tapi pola swing high ini beda lah konsepnya dengan strong high tadi. Beda-beda. Oke. Contoh, kita mengetahui tentang swing high dulu. Seperti apa itu swing high? Ini tuh kita pakai weak candle ya. Weak candle valid high. Ingat gak tadi valid high candle itu apa? Yang ini nih. Bukan pakai body ya, tapi pakai weak candle. Oke, weak candle. Nah. Market ngelakuin kenaikan. Di sini ada candle VH itu, valid high. Nah, PH ini di sweep sama candle ini. PH baru. Lalu setelah di sweep, pasti di bawah ini ada namanya valid low-nya, candle valid low. Nah, kalau dia syaratnya udah memenuhi nge-sweep candle yang valid low ini, maka dia menjadi swing high di sini. Nih, seperti ini di market visualnya. Nih, ini ada candle valid high nih yang ini. Ya. Lalu di sweep, di break gitu. Mau di sweep, mau di break samanya. Setelah itu, di sini akan ada candle valid low-nya. Kalau dia berhasil ngambil ke sini, maka yang high yang ini namanya swing high. Namun kalau di sini dia gagal naik lagi lalu turun lalu naik, apakah ini menjadi swing high apa bukan? Bukan. Ayo. Tapi dia ngambil low. Bukan. Ini jadi swing high apa bukan? Bukan, karena di break. Karena dia gagal ngambil low terdekatnya, ya. Low sebelumnya itu. Nah. Kalau berhasil ke sini, berarti ini adalah yang di atas ini adalah swing high. Karena syarat dia udah ngambil low-nya dan bikin high di sini. Tapi guys, kalau misalnya dia modelnya cuman nih market ngelakuin penurunan kan tadi. Sorry, gimana ya? Misalnya. Hijau 6 kencang deh, hijau 6 kencang aja contoh. Hijau 6 kencang. Lalu di sini naik. Tapi dia nge-break low terdekatnya. Apakah yang di sini bisa dibilang swing high apa enggak? Nih. Ini swing high bukan? Yang ini. Bukan. Kenapa alasannya? Karena belum ambil high terdekat. Ya, karena belum ngambil high di sampingnya atau dia ngelakuin kenaikan di sini. Kalau dia ngebentuk high terdekat di sweep lalu turun, itu bisa dibilang swing. Seperti ini. Paham nggak swing high?
ambil high, lalu turun ke low. Maka ini menjadi swing high. Nah, seperti ini. Ini adalah potensi menjadi strong high. Contoh misalnya, kenapa bisa dibilang strong high juga? Ini misalnya ini jadi inducementnya. Ini inducementnya. Lalu ngebentuk seperti ini. Ini hit POI. Nah, ini sinyal bahwa grafik di market level puncaknya. Jadi, ketika dia ngambil, maka potensi penurunan terus. Kalau misalnya sebaliknya, ini udah penurunan, lalu ini di break nanti. Potensi pembalikan arah kalau di break. Ya. Potensi kuat untuk bullish. Kalau swing high itu diambil. Nanti bakal kita bahas. Intinya swing high, cara identifikasinya paham nggak? Bentar di real market nih. Yang aja deh. Guys nih, kita mulai dari sini ya. Ini candle valid high bukan? Nih. Iya, valid high. Valid high. Lalu valid Iya, low-nya Bang, di iya, mana? Bang. Valid low-nya di mana? Di sini. Ya. Syarat candle ini menjadi swing high yaitu apa? Dia ambil low bawahnya. Benar ini karena ada high sebelumnya yang diambil. Lalu syarat yang kedua, itu dia harus melakukan penurunan ke sini. Maka ini menjadi swing high. Ya. Tapi gagal. Ya, gagal. Ngelakuin kenaikan lagi. Gagal di sweep berarti ini hanya high biasa, bukan swing high. Ini juga sama. Ada valid high baru. Valid low terdekatnya di mana? Di sini. Tapi gagal. Ini di break lagi, naik lagi. Nah, ini ada valid low, valid high baru. Syarat dia menjadi swing high, dia harus ngambil low yang mana? Apakah yang ini? Apa yang ini, atau yang ini? Yang terdekat. Yang terdekat. Kalau dia berhasil ngambil, berarti ini menjadi swing high. Sorry itu. Paham ya swing high? Paham, Bang. Aman, Bang. Paham. Lanjut. Swing low. Swing low. Kebalikan dari swing high tadi. Swing low ini ya. Mana ini swing low. Kebalikan dari swing high tadi. Low terendah. Setelah dia sweep low terdekatnya dan menuju high terdekatnya setelah di sweep ini. Naik. Kebalikannya. Contoh di real market. Oke, gue mau nanya, apakah ini adalah swing low karena dia ngambil high terdekatnya? Ini swing low bukan? Halo. Ada gak suara gue? Ada, jelas. Ada.
Ini swing low bukan? Ada jelas. Swing low? Iya bang. Iya. Saya itu Kok lihat iya? yang atas di break. Bukan deng itu. Ah, kenapa bukan? Berat. Kan tadi tentang swing high. Swing high setelah ngambil high sebelumnya, lalu ngambil low terdekatnya. Nah, kebalikannya kalau swing Iya. low, dia ngambil high terdekatnya, lalu syarat sebelumnya apa? Ya. Nggak ada low yang dia ambil dulu, ya kan? Oh iya, berarti ngambil low yang bawah dulu ya harusnya. Iya. Kalau dia langsung ngambil high-nya, berarti itu bukan swing low. Nih, ini contoh. Ini Oh dia iya, swing, iya. ini dia ada low, dan ini ada low juga. Ya, berarti dia udah ambil nih. Syarat yang kedua apa? Dia. Ya udah, yaitu ngambil High-nya. yang high terdekatnya. Syarat menjadi dia swing Iya. low. Nih. Kalau gagal, berarti ini bukan swing low. Ya. Kita Iya. tunggu dulu apakah dia ngebentuk low terbaru nih. Ada valid low terbaru. Syarat dia menjadi swing low, dia harus ngambil high yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? High yang sebelumnya yang dekat. Yang terdekat bukan sih? Ya, yang terdekatnya. Dengan yang ini. Nah, maka ini menjadi swing low. Paham nggak? Paham bang, aman bang. Paham? Oke. Fungsi swing low dan swing high pada change of character. Kita bahas itu dulu, change of character. Ya. Oke. Contoh di sini. Market ngelakuin penurunan. Kita ibaratkan ini hit POI. Ini kita bahas tentang OCH dulu. Hit POI. Ini adalah swing low kan? Swing low. Bener gak? Ini swing low. Kalau ini change of character karena hit POI, swing low ini menjadi bukan change of character doang, tapi namanya real CHOCH. Ya. Jadi real change of character itu lebih bagus karena change of character itu terbentuk karena swing low. Nah, change of character biasanya di mana? Karena berbeda. Ini kan valid low terdekat. Bener gak low-nya lebih rendah ini? Bener gak? Ini change of character-nya. Bener bang. Dan ini adalah swing low. Perbedaannya ada gak? Jadi biasanya kalau yang real CH ini kalau udah kebentuk ini juga, ini sinyalnya lebih kuat buat konfirmasi. Ya. Oke. Halo? Ada guys? Sinyal apa? Halo bang. Anjir, Iya, gue nge-lag ya? saya mau nanya nih bang. Nge-lag gak gue? Ada Yang gak di- screen-nya? Halo? Ada. Jelas. Oh, tadi gue nge-lag. Apa? Mau nanya nih bang. Ya. Kan itu kan yang di swing low ya. Nah itu misalnya Ya. nih dia break. Nah breaknya itu pakai wick apa body? Kalau untuk change of character, nge-sweep bahkan change of character itu tersendiri, itu tuh wajib. Sebenarnya lebih bagus. Gue sendiri nerapin wajib pakai body, di break body. Yang weak CH itu. Kecuali kalau inducement bebas. Ya kalau inducement. Nah, oke bang, thank you bang. Oke. Ini tadi
No hit POI. No hit POI. Berarti dia ngelakuin pola reversal di sini ya? Gak valid ya? Kalau gak valid, bisa kita bilang apa? Pola reversal tersebut. Inducement. Inducement. Ya, inducement terdekat di mana? Di sini kan? Valid low terdekat dengan high ini. Di sini. Nah, perbedaannya dengan swing low ini apabila di sweep, udah di sweep, ini adalah namanya jadi real inducement. Pengaruh kepada inducement itu. Ya, itu real inducement. Jadi lebih strong gitu. Setelah sweep real inducement dibandingkan dengan sweep inducement doang. Kayak paham nggak tentang ini swing low, pengaruh ke inducement dan of karakter. Berarti kalau swing high udah paham. Coba nih kalian sendiri yang bilang benar apa enggak ya. Swing high contoh. Oke, di sini. Swing high-nya di mana? Swing high. Yang paling atas. Paling atas. Lalu swing low, apa? Syarat dia apa? Kenapa dia ini swing high? Karena pertama dia ngambil high sebelumnya, terus dia ngambil low. Ambil high sebelumnya dan low. Ya. Lalu kita lihat di sini juga ada market di HTF POI. Nah, ini adalah swing high. Ya. Berarti kalau ini di break swing high. Ketika ini market lagi uptrend ya. Ini lagi uptrend. Lagi uptrend, ini karena hit POI. Ya. Hit POI. Kalau swing high ini dilibas, ini menjadi boss. Sama halnya dengan yang tadi nih. Kalau yang ini kan kita bahas tentang pola reversal. Ini tentang pola reversal. Kalau yang ini kita bahas tentang fungsi di boss. Tadi kan pola reversal udah tahu kan tentang real inducement dan inducement biasa. Nah ini swing high. Kita bahas langsung ke boss aja. Ya. Kalau swing high di sini di break, ini menjadi boss. Sama halnya dengan tadi. Kalau misalnya tadi di sini ngebentuk, bentar, kalau swing low ya. Swing low di sini. Penurunan. Swing low. Nah, berarti ini kan swing low kan? Dia ngambil high terdekat. Bener gak? Maka swing low ini menjadi apa? Tadi kan ini yang setelah ini jadi boss. Ini jadi boss. Break of structure itu, penerusan tren. Kalau jadi boss seperti ini, nah berarti di sini tuh jadi valid apa namanya? Valid strong high. Nah rata-rata para trader SMC dia entry-nya menunggu adanya boss. Kalau boss sudah terjadi, itu mereka bilang sinyal kuat untuk trennya, karena udah melanjutin tren. Jadi bisa entry di sini.
Paham nggak perbedaannya ini? Kalau bingung tanya aja. Paham? Paham bang, paham. Nih contoh. Ini swing contoh. Tadi kan kita bahas tentang real inducement, real change of character buat bearish ya kan. Ini kita bahas tentang bentar. Ini di sini. Ini di sini, di sini. Nih guys. Tebak, apa perbedaannya? Tadi kan kalian udah paham nih tentang real CH. Ini kan kita bahas tentang change of character dulu deh dari swing high. Hit boy. Ayo, yang ini namanya garis apa? Change of character. Oke. Kalau yang ini? Yang ini. Real change of character. Real change of character. Change of character. Benar. Ya. Kalau ini ada di sweep, ini biasanya sinyalnya lebih kuat gitu. Nah, jadi kadang juga apa yang gue bilang tadi, trader SMG dia lebih bagus apa nunggu adanya bos. Bos itu yang mana? Ini bos bukan? Ya itu bos, karena Ini bos bukan? namanya? Yang bos yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang Ini apa ini? Ayo. kanan. Yang ini? Iya. Yang atas. Kenapa ini bukan? Karena kalau yang kanan itu dia bikin swing high dulu. Ya, swing high dulu. Sedangkan ini cuma high biasa di sweep. Nah, jadi kalian nggak ngasal ya sekarang buat nentuin bos itu kayak gimana. Apakah cuma sweep week doang, sweep gitu doang. Jadi harus ada syarat. Kalian harus tahu itu swing high apa bukan. Buat bullish contoh. Nah, jadi trader SMC itu rata-rata menunggu bos tersebut. Bukan ketika ada CH dia entry. Nah, mereka itu lebih safe entry itu menunggu bos ini terjadi, baru dia nunggu POI di sini, baru entry. Kadang. Gitu. Kalau ada market kejadiannya kayak gitu, ini strong ini. Karena acuan dia sebenarnya fokus ke sini dulu, apakah valid apa enggak hit POI di HTF gitu. Paham ya sekarang tentang apa itu real change of character, inducement, dan bos. Oke. Gimana teorinya udah paham? Aman bang, paham bang. Berarti kalau gitu nyarinya di OB strong. Iya benar. Cuman kadang kalau misalnya udah break gitu kan biasanya jadi nyarinya di POI RBS kalau nggak SBR biasanya. Di sini ya? Iya biasanya. Ya mungkin stop lossnya jadi lebih besar kan? Pasti kesini kan? Iya. Ya. Tapi kok bebas sih, tergantung plan. Kalau misalnya sekiranya pengen ngambil stop lossnya kecil sih, nunggu area sini dulu. Area apa? Diskon. Kan ini masih di area premium. Kalau buat kita tarik dari segi seperti ini. Ya kan? Nih, terakhir. Tentang swing high, swing low. Untuk yang ini adalah swing high apa bukan? Yang ini. Ini bukan. Ini adalah
Swing high. Swing high karena apa? Sweep low-nya. Iya, sweep atas bawah. Ini untuk yang ini adalah valid gak? Ini valid gak? Ini misalnya Valid. Enggak. valid ya, swing low, valid ya, karena dia udah ngambil yang high samping dia tuh. Untuk yang ini valid gak? Yang ini valid gak? Enggak valid, benar. Kenapa alasannya? Karena gak ada low sebelumnya yang diambil ya kan. Iya. Untuk yang ini juga enggak. Ini juga valid swing high gak? Bukan. Enggak. Ya, karena gak ada high yang diambil deh sebelumnya. Jadi bukan. Ini adalah swing low, valid karena ada ini, ada ini. Ini adalah swing high, valid karena ada ini, ada ini. Validnya ketika dia sudah sweep ya. Yang ini. Maka ini menjadi apa? Ayo. Ini menjadi bos. Ya kan? Halo. Iya Mas El. Ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Tapi misalnya di sini jadi. Nah, berarti pergerakan market itu cuman bukan seperti ini kalian nandinya. Bukan. Berarti seperti ini. Dari sini, 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 sini. Tuh. Soalnya dia cuman bos doang. Ya. Movementnya seperti itu. Tapi di low time frame itu market itu ngebentuk banyak traktor gitu. Oke. Gimana guys? Udah paham belum? Sebelum gua closing ada pertanyaan nggak? Aduh. Jadi sekarang udah tahu ya kenapa ini kalian nanti mapping, kenapa itu inducement, kenapa ini change of character, kenapa ini inducement, kenapa ini bos. Jadi udah paham ini, kenapa gua garis-garisin yang ini. Kenapa ini bos? Ya. Udah paham belum? Paham Mas, tapi nggak tahu yang lainnya. Bang. Gimana yang lain? Tapi Jangan diem aja, nanti baru bingung. Saya mau nanya Bang, yang Apa? tentang OB. Oh ya, boleh. Kan misalnya dia ada OB strong tuh, misalnya Bliss OB strong ya. Nah, Ya. sebelumnya dia udah di testing tuh, di hit sekali. Nah, itu Ya. kalau misalnya di hit lagi masih bisa nggak sih? Kayak itu di hitnya dalam kategori lain waktu atau pada saat itu juga? Pada saat itu juga. Berarti misalnya nih ada 2 candle dong. Contoh ya seperti ini, bukan? Contohnya ini OB strong nih. Ini OB strong kan? Iya. Nih. Nah, lalu market pada saat ini, ya kan? Iya. Ngehit nih, yang di hit. Iya, Ini kan satu candle gitu. Ini satu candle ngehit, naik. Nah, terus ngehit lagi. Oh enggak, kan itu udah di hit sekali tuh, naik agak jauh. Terus dia turun lagi, ngehit lagi. Nah, gitu itu ya. sebenarnya ini udah unfresh yang ini tuh. Oh, udah unfresh ya? Iya. Oke. Berarti kalau buat masuk entry lagi high risk ya? Jadi kayak bukan high risk, jadi low probability sih. Jadi kadang tuh biasanya dijebol. Oh, oke Bang. Thank you Bang. Kecuali kayak kalau dia ngebuat kayak tadi hit OB-nya kan, ngehit OB lalu dia naik. Nah, pas dia hit itu dia ngebentuk OB baru gitu. Nah, di OB baru itu kita coba cari kesempatan entry. Oh, oke Bang. Paham. Ini kan hit OB ngebentuk OB strong. Oh, iya. Jadi alasan ini naik itu bukan karena masih mantul di sini, tapi yang ini, yang baru ini. Nah, oke. Market kemana nih Excel? Naik. Gua kan ngasih harga ya di sini ya. Di sini ya, gua ngasih harga miss ya.
Di grup analis gua ngasih info di sini buat mantau. Bisa jadi konfirmasi atau entry langsung. Ya tapi di sini udah. Ini suara resiko nih. Sebenarnya ini gak hit apa-apa. Cuman ngambil equal low ini kayak trendline liquidity yang gue bilang. Tapi dia ngebentuk kencang tadi nih ngebreak ini RBS ini. Ngebentuk lalu nyisain apa? Ini kalian sebut apa? Ayo. Ini materi yang tadi loh. Inducement. Nah, inducement berarti Inducement bukan, Bang? bagus kan? Nah, berarti ada OB. Iya. Inducement itu ada cari POI kita di inducement. Kenapa inducement? Karena no POI di sini ya kan. Nah, berarti kita tugas kita tuh nyari POI di bawah inducement ini. Sini turun. Sebenarnya kalau dia nge-hit POI tanpa POI, lalu dia ngebentuk POI, berarti dia ngebentuk POI di sini gak valid dong. Bener gak? Kan ngebentuk POI itu harus valid karena dia hit POI. Jadi POI to POI gitu. Seperti ini. Hit POI, kebentuk POI. Kalau dia gak ngebentuk POI, tapi ada POI, biasanya itu gak valid ngelakuin kalau suatu waktu dia di hit POI yang tersebut. Sebenarnya resiko. Ya. Jadi ini karena ini buat target ngambil yang belum terambil market di sini, yaitu ada order block di hit ya. Lalu melakukan pemantulan. Dan di sini juga ngebentuk order block lagi. Jadi order block. Lakuin pemantulan lagi tuh. Nah ini adalah ini inducement-nya. Paham nggak? Paham. Nah seperti ini area C2S kayak gini, ini bahaya kalian buat cari entry karena nggak valid. Dia ngebentuk pola seperti ini, valid strong low. Ya, nggak ada pertanyaan lagi nih.